Welcome to the Baseface Network. Hai, Assalamualaikum. Di video kali ini, kelompok 12 akan membahas tentang yang pertama yaitu kekuasaan pengawasan. Apa sih kekuasaan pengawasan itu? Simak yuk. Kekuasaan pengawasan adalah usaha sistematis yang diatur oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan. Menurut Robert G. McClure, pengawasan adalah usaha sistematis yang menetapkan standar pelaksana dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatannya dengan standar, menentukan dan mengukur dengan deviasi-deviasi, serta mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang telah digunakan secara efektif dan efisien. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu apa itu hakikat pengawasan. Simak lagi yuk. Lanjut ke hakikat pengawasan. Hakikat pengawasan adalah tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan dengan hasil yang diinginkan. Hal ini disebabkan karena antara kedua hal tersebut sering terjadi penyimpangan. Maka tugas pengawasan adalah melakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan tersebut. Nah, pengawasan sendiri adalah fungsi dari sistem manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi atau di dalam wirausaha sangat diperlukan karena pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke 3 basic types of controlling. Mari kita simak sama-sama. Oke, yang pertama yaitu steering control. Ada yang tahu steering control itu apa? Ya, betul banget. Kita bisa baca sama-sama di sini yaitu pengawasan yang dilakukan pada saat pekerjaan sedang berlangsung. Tujuan utamanya untuk membuat evaluasi dan perkiraan tentang hasil akhir yang akan dicapai untuk dapat mengambil tindakan korektif yang tepat sebelum pekerjaan selesai. Tentunya dengan maksud agar hasil pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki atau yang telah direncanakan. Oke, kita lanjut ke tipe yang kedua yaitu yes or no control. Oke, yes or no control ini adalah pengawasan yang bersifat pengujian atau screening test, yaitu suatu pekerjaan boleh dilanjutkan atau tidak. Nah, pengawasan ini lebih banyak dilakukan oleh perusahaan produksi. Sebenarnya, dalam pelaksanaan proyek-proyek vital, yes or no control ini mutlak perlu dilaksanakan, terutama untuk menguji bahan-bahan yang akan dipergunakan sesuai atau tidak dengan yang telah ditentukan dalam rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan. Oke, semoga kalian masih semangat dan kita bakal lanjut ke post-action control. Nah, post-action control ini adalah pengawasan terhadap pekerjaan yang telah selesai dikerjakan dengan jalan membandingkan hasil pekerjaan terhadap standar pengawasan atau tolak ukur yang telah ditetapkan. Oke, sekarang kita akan lanjut ke proses pengawasan. Ada 3 macam proses pengawasan. Yang pertama, menetapkan standar-standar pekerjaan. Penentuan standar mencakup kriteria untuk semua lapisan pekerjaan dalam kurung job performance. Yang kedua, mengukur prestasi kerja. Tahap kedua dari proses pengawasan adalah pengukuran hasil atau pelaksanaan. Lanjut, yang ketiga, menyesuaikan prestasi kerja dengan standar dengan membandingkan antara hasil yang dicapai oleh para anggota dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Walaupun dikatakan langkah ini adalah langkah termudah, akan tetapi kita membutuhkan berbagai metode dan analisis yang rumit dalam menghitung perbedaannya. Dan setelah ini kita akan membahas bab yang terakhir, yaitu pengawas dan pengawasan. Yang pertama kita akan bahas pengawas. Nah, kita bisa baca sama-sama bahwa
Pengawas adalah pihak yang memegang tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan suatu kegiatan. Oke, kita lanjut ke pengawasan. Langsung saja kita ke macam-macam pengawasan. Pengawasan itu ada 4. Yang pertama, internal control, yaitu pengendalian yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Pengendalian ini meliputi hal-hal yang cukup luas, baik dari segi pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan, dan lain-lainnya. Oke teman-teman, kita bakal lanjut ke pengawasan yang kedua, yaitu external control, yang mana pengendalian ini dilakukan oleh pihak luar. Nah, pengendalian eksternal ini dapat dilakukan secara formal atau informal. Misalnya, pemeriksaan pembukuan oleh kantor akuntan dan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat. Oke, lanjut yang ketiga, yaitu formal control. Yeay. Nah, formal control ini adalah pengawasan resmi atau pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi dan dapat dilakukan secara intern dan ekstern. Misalnya, pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terhadap BUMN dan lain-lainnya. Oke, cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Apabila kalian ingin bertanya, boleh langsung angkat tangannya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.